Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Pengajian saya enggak ada liburnya ya. Kalau enggak ada pengumuman libur berarti enggak libur. Idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah falyaghrisha. Pernah dengar hadis itu enggak? Kalau seandainya hari kiamat terjadi. Hari kiamat terjadi, di tangan kamu masih ada bibit pohon korma. Kata Nabi apa? Falyaghrisha. Hendaklah dia tanam bibit pohon korma itu. Hari kiamat, udah kiamat, tapi masih bisa kerja gitu loh maksudnya. Hari kiamat masih bisa kerja, masih bisa bercocok tanam, masih ada benih. Bercocok tanamlah. Falyaghrisha. Itu menyangkut urusan duniawi, ya kan? Apalagi menyangkut urusan ukhrawi. Sholat, menuntut ilmu. Waalaikumsalam. Ilahuna. Situ. Nggak ada libur insya Allah. Kecuali kalau misalnya ada itidhar. Ada pengumuman dari saya. Al-Fasal Al-Thalith. Pasal yang ketiga. Fi bayan fadli salatil mar'ah. Dalam menjelaskan fadli salatil mar'ah, keutamaan. Fadl itu keutamaan. Okta, ini kita bu. Bukan mafi, gak ke bawah. Ada kan? Lah itu Rajib sama Bayu punya. Bayu gak ada? Kirain saya ada dari kemarin. Dalam menjelaskan keutamaan sholat perempuan. Lanjutan dari yang kemarin. Saya gak loncat-loncat. Yang kebingungan berarti nggak ngaji. Keutamaan salat perempuan fi baitiha, di dalam rumahnya. Sekali lagi ini kita akan menjelaskan hadis yang menyebutkan bahwa salat perempuan di rumah itu lebih baik ketimbang di luar. Kenapa Hermus? Bukan cuma itu, karena settingan awal istri itu berkhidmat kepada suami gitu loh, paham nggak? Ketentuan awalnya begitu. Jadi supaya dia bisa berkhidmat secara maksimal, maka sholatnya pun lebih baik di rumah. Kalau tiba-tiba perempuan itu beraktivitas banyak di luar, terus siapa? Yang kemudian menghibur, menjadi pelipur lara, tempat curhat suami, yang menyambut, memberikan senyuman, segelas teh, kopi, kue, minuman, makanan, dan lain-lain. Supaya rumah tangga jalan, ya kan? Ada yang bekerja, ada yang menghibur. Ada yang bersusah payah, ada yang memberikan senyuman dan tawa. Supaya seimbang hidup itu. Ada yang berusaha, ada yang bukan hanya menampung hasil usaha. Perempuan bukan hanya menampung hasil usaha. Saya ulangi, perempuan bukan hanya menampung hasil usaha, menampung duitnya doang. Suami kerja capek-capek, duitnya doang yang diminta. Dia nggak memperhatikan pakaiannya, memperhatikan makanannya, padahal udah dikasih duit buat beli makanan. Buat beli kebutuhan rumah tangga. Supaya kehidupan rumah tangga berimbang, maka caranya begitu. Tapi kalau perempuan sholat di masjid boleh nggak? Ya boleh. Apalagi kalau diajak sama suaminya, ya kan? Boleh. Wa fi annaha, dan bahwasanya ai salat al-mar'a fi baitiha, salat perempuan di dalam rumahnya, annahnya itu kembali kepada salat, kembali kepada kata salat. Bahwasanya sholat perempuan di dalam rumahnya afdol, apa artinya afdol? Lebih utama min sholatiha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sholat perempuan di dalam rumah itu katanya lebih utama ketimbang sholat bersama Nabi. Saking apanya itu? Saking ingin menekankan bahwa perempuan itu kewajiban paling pokoknya adalah berkhidmat kepada suami. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya aku diperintahkan untuk kalau seandainya aku diperbolehkan memerintahkan makhluk sujud kepada makhluk yang lain, niscaya apa? Niscaya aku akan perintahkan
perempuan sujud kepada suami. Kalau tapi kan nggak ada syariat sujud itu, udah nggak ada lagi. Tapi kalau seandainya ada, maka perempuanlah yang harus sujud kepada suami. Saking apanya itu? Saking besarnya hak yang dimiliki oleh suami terhadap perempuan. Apalagi kalau suaminya udah benar. Suami udah benar itu maksudnya apa? Menunaikan perintah agama. Menjadi imam yang baik. Mencari nafkah semaksimal mungkin. Istri hukumnya wajib dan durhaka dosa besar. Kalau seandainya menyengsarakan suaminya. Tidak bisa berkhidmat kepada suaminya. Gak siap saya nerima dosa itu. Jangan kawin. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma takunul mar'ah min wajhi rabbiha. Saat paling dekat perempuan dengan Tuhannya. Idza kanat fi qari baitiha. Kala dia berada dalam rumahnya. Jadi perempuan itu momen paling dekat dengan Tuhannya kapan katanya? Ketika dia di dalam rumah ngapain maksudnya? Ayo. Oh ya udah kalau gitu kita TikTokan aja, nggak usah lah ke masjid. Udah kita main Facebook aja tiap hari kalau begitu. Oh bukan begitu, di rumah maksudnya mengurusi urusan rumah tangga, nyuci piring, yang ngepel, ya nyuci baju, ya nyetrika, datang suami dibikinin teh, dibikinin kopi, dikasih makanan kesukaan. Maksudnya begitu, ya. Bukan berarti di rumah itu leha-leha begitu aja, enggak. Ya rehat berarti rehat, bukan berarti enggak rehat. Wa inna salataha, dan sesungguhnya salatnya perempuan fi suhni dariha, di halaman rumahnya. Suhan itu halaman. Afdalu min salatiha fil masjid, apa itu artinya? Lebih utama ketimbang salatnya di dalam masjid. Yang jelas-jelas enggak usah diartiin. Wa salataha fi baitiha, dan salatnya di dalam rumahnya. Jadi kalau dibanding ini halaman rumah, kita belum bicara rumah. Halaman rumah dengan masjid bagi perempuan mana yang lebih bagus? Halaman rumah. Halaman rumah. Wa salataha fi baitiha. Nah sekarang salatnya di rumahnya afdal min salatiha fi suhni dariha. Gimana ngertinya berarti? Lebih baik ketimbang sholatnya di halaman rumah. Nah sekarang masjid dengan halaman rumah, mana kata yang lebih bagus? Halaman rumah. Oke, halaman rumah dengan dalam rumah, mana yang lebih bagus? Di dalam rumah. Lanjutannya, wassalataha fi makhda'iha. Makhda' itu artinya kamar. Sholatnya di dalam kamarnya afdol, lebih utama min sholatiha fi baitiha ketimbang sholatnya di dalam rumahnya. Apa itu maksudnya coba ya? Kalau dibandingin masjid dengan halaman rumah, lebih bagus halaman rumah. Ini bagi perempuan loh ya. Bagi laki-laki aib. Saya ulangi nih. Ajaran guru saya. Dan sampai sekarang nempel sama saya. Subhanallah. Padahal dia itu ngomongnya nggak banyak. Saya sampai sekarang malu kalau sholat dalam rumah itu. Kalau nggak sama istri. Kalau sholat sendirian, bahkan saya tuh kadang-kadang beberapa kali pergi keluar. Hanya karena ingin melihat, bukan melihat. Pengen sholat jemaah sama orang. Kadang kerajek, kalau misalnya santri lagi liburan nih, kadang kerajek nungguin sendiri aja. Sampai nunggu ada orang datang pengen sholat jemaah gitu loh. Malu. Kalau udah terbiasa itu malu. Sholat sendirian di kamar, apalagi dalam keadaan sehat. Ya kalau orang sakit sih wajar. Kalau kita bicara laki-laki, aib hukumnya bagi laki-laki itu sholat sendirian di dalam rumah. Karena yang mendapatkan keutamaan sholat di rumah itu bukan laki, perempuan. Laki-laki itu kan aktivitasnya harusnya di luar mencari nafkah, ya kan? Dia menjadi imam, mungkin harus menambah pengetahuan juga. Kalau perempuan emang settingannya di rumah, wajar. Guru saya itu ngomong kayak begitu sekali dua kali mungkin. Tapi kayak tertanam dalam hati begitu. Kalau saya tiba-tiba ketiduran, bangun jam 2, langsung saya keliling santri itu. Siapa yang belum sholat jemaah? Sholat jemaah. Sering kan, Ustaz juga sering saya panggil begitu. Aib itu laki-laki itu. Jadi saya ngomong aib itu beneran aib. Kalau ada laki-laki kerjanya sholatnya dalam rumah, malu harusnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat kesadaran kayak gitu dari guru saya. Jemaah ya. Kalau nggak diminta sama istri saya kadang minta sholat jemaah, saya sholat jemaah sama istri. Tapi kalau enggak, di jemaah sama santri. Dan itu cara terbaik memberikan keteladanan sama santri. Nyuruh santri jemaah, kitanya nggak sholat. Santri denger sih denger, cuman kan dalam hati dia bilang, Ustaz aja nggak sholat jemaah, gimana?
Tapi kalau di pesantren apalagi kan? Di pesantren. Ini kita bicara orang biasa. Orang biasa, laki-laki biasa begitu. Kalau sholat di dalam rumah itu aib. Apalagi di pesantren. Apalagi nggak sholat subuh. Oh, udah. Okta. Apalagi nggak sholat subuh, ya kan? Itu bukan aib lagi. Kalau masih ada rasa malu, bersyukur. Tandanya apa? Itu iman masih kuat. Tapi kalau udah nggak ada rasa malu, ya sholat. Mungkin kita juga namanya manusia ya. Kadang-kadang misalnya, habis pulang dari luar, kerja di luar, balik jam 2 misalnya. Tiba-tiba bablas subuh sampai jam 7 misalnya. Itu uzur. Dia habis bekerja, lelah, ya kan? Kemudian asalkan jangan jadi kebiasaan gitu loh. Kalau jadikan kebiasaan kan bermasalah juga itu. Bangun, tapi dia wajib langsung mengqadha. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat ulama. Tapi kan kita nggak pernah tahu nyawa kita. Kalau kita undur-undur sampai jam 10, sampai jam 11, mending kalau masih ada nyawa sampai jam 10. Manakala kita ingat, kita terbangun, kita wajib sholat. Wajib mengqadha. Tapi ada sekarang itu yang orang-orang kebablasan itu bukan karena kerja, bukan karena apalagi ngaji, ya kan? Apalagi tahajud sampai 12 rakaat gitu kan. Kemudian dia tertidur, tiba-tiba bangun jam 9. Bukan karena masalah ibadah, tapi karena masalah beginian ini. Ya kan? Hati-hati itu. Pertanggungjawaban di akhirat. Jolim terhadap diri sendiri iya, ya kan? Meninggalkan kewajiban agama juga iya. Dapat laki kayak begitu, ini saya mau ngomong, perempuan kalau punya pacar kayak begitu, jangan harap jadi suami yang baik itu. Kalau hubungannya dengan Tuhannya aja udah jelek, bener nggak Ustaz? Hubungannya dengan Tuhannya udah jelek, gimana dia bangun kehidupan yang baik, jadi imam yang baik, ya kan? Di standar paling awal tuh, lihat sholatnya, bener apa enggak? Kalau orang ini nggak suka sholat, berarti imannya tipis tuh, hati-hati. Kalau tiba-tiba ketika rumah tangga nanti, kok kayak gitu ya kelakuan suami? Ya salah sendiri, milih suami kayak begitu yang kagak sholat. Tiba-tiba melakukan KDRT, salah sendiri. Kenapa dulu milih suami kayak begituan? Pastiin. Dia itu cara menunaikan agamanya seperti apa, itu penting. Tolok ukur tuh, yang paling mendasar. Bukan fulus, bukan masalah ketampanan, derajat sosial, meskipun itu penting. Karena bagaimanapun rumah tangga kalau nggak ada fulus nggak jalan, benar nggak Kak? Ya. Penghasilan, ketampanan, mungkin kedudukan sosial, supaya sekufu, itu harus diperhatikan. Tapi itu bukan yang paling utama. Yang paling utama itu agamanya. Karena kalau udah agamanya bagus, yang lain ngikut semuanya. Tapi kalau uangnya bagus, agamanya jelek, biasanya hancur. Ya, biasanya bulan-bulan pertama, 1 bulan, 2 bulan, 3, mungkin setahun pertama rumah tangganya harmonis. Tapi orang kalau udah nggak ada iman, kalau iman tipis, biasanya gampang kena godaan. Nah, di situ tuh iman nanti suaminya selingkuh, atau tiba-tiba terlilit hutang. Kalau dia nggak tahu riba, nggak tahu ketentuan yang haram, dia asal main embat aja. Kadang-kadang uang yang masuk ke dalam rumah tangga kita itu kadang-kadang uang haram. Kalau suaminya apa? Kalau suaminya nggak paham agama, dia nggak tahu nih transaksi kayak begini halal atau haram. Dia bawa ke rumah istrinya, istri dimakan sama istrinya. Istrinya ustazah, suaminya nggak paham agama. Sudah. Allahu Akbar. Jadi sholatnya perempuan di dalam rumah lebih baik ketimbang di halaman rumah. Tapi sholatnya di kamar, lihat tuh, semakin tersembunyi semakin lebih baik. Paham maksudnya? Karena sekali lagi itu ketentuan awal untuk perempuan yang sudah menikah itu berkhidmat kepada suaminya. Semakin di dalam semakin bagus. Kalau laki-laki semakin di dalam semakin aib. Nah, gitu. Wal makhda bidhammil mim, wal mukhda bisa dibaca mukhda, disebutnya mukhda. Wal mukhda bidhammil mim, kata mukhda dengan didomahkan huruf mimnya, baitun fi baitin. Rumah di dalam rumah. Orang Indonesia nyebutnya apa? Rumah dalam rumah. Ya Allah, pakai loading begitu doang. Rumah dalam rumah maksudnya apa? Aminah? Kamar. Rumah dalam rumah maksudnya kamar. Mukhda itu artinya kamar. Wadzalika lis-satr. Dan itu untuk menutupi. Mungkin orang dulu, ini settingan rumah orang dulu ya. Ada rumah dalam rumah. Ada satu ruangan yang dikasih tirai gitu loh. Itu namanya mukhda. Kita nyebutnya kamar. Al-faslur rabi. Pasal yang keempat. Paham itu maksudnya ya? Bahwa itu kalau di pesantren ini belum pada menikah, belum pada punya suami, santrinya pada jemaah. Kalau biasa usahanya ikutan jemaah lah. Demi apa? Memberikan keteladanan,
mengontrol mereka yang nggak sholat, supaya santri semuanya sholat. Kan enak dilihatnya. Ini bagi yang sudah menikah. Al-Faslur pasal yang keempat. Fi bayan hurmati nadhari rajul ilan nisa. Apa itu artinya? Pasal keempat menjelaskan tentang keharaman melihatnya laki-laki kepada perempuan. Al-ajnabiyat. Ajnabi itu artinya yang asing, ya bukan mahram. Wal aksi dan kebalikannya. Jadi ini ngebahas apa? Membahas tentang keharaman laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki yang bukan mahram. Sekali lagi, apa yang beliau kutip di sini adalah salah satu pendapat fikih yang dianut oleh sebagian ulama. Mungkin itu yang dianut pada zamannya. Apalagi beliau hidup di Hijaz, di Saudi Arabia. Allahu a'lam. Mungkin. Karena sekali lagi jumhur fuqaha menyebutkan wajah dan telapak tangan itu bagi perempuan bukan aurat. Berarti kalau bukan aurat boleh dilihat apa enggak? Boleh dilihat, apalagi dengan tujuan-tujuan yang baik. Kita mengajar santriwati, mengajar ustazah. Boleh. Gak haram, karena bukan aurat. Nama juga bukan aurat, sama kayak melihat telapak tangan. Nah bagi ulama yang memandang itu aurat, tentu ketentuannya haram, ya kan? Namanya juga aurat. Biasa dalam masalah fikih beda pendapat. Mana yang benar Ustaz? Ya semuanya benar. Biasa dalam masalah fikih itu begitu. Yang ini ada dalilnya, yang itu ada dalilnya. Tapi kalau mau ikutin, saya sekolah di Al-Azhar, mazhab ulama Al-Azhar, mazhabnya begitu. Karena wajah dan telapak tangan itu bukan aurat, maka memakai cadar itu hukumnya mubah, bukan sunnah. Yang sunnah adalah menutup bukan sunnah, maaf. Kalau menyangkut aurat maka itu hukumnya wajib seperti memakai jilbab. Meskipun nanti ada orang-orang yang, tapi itu bukan para fuqaha yang kerap memandang bahwa jilbab itu budaya orang Arab. Itu bukan ahli fikih yang bilang begitu. Orang-orang sekuler, biasanya orang-orang liberal. Yang benar fuqaha sepakat bahwa ini perempuan itu aurat. Tapi dosa besar atau dosa kecil? Membuka aurat kepala bagi perempuan dosa besar atau dosa kecil? Hah? Enggak saya jawab. Kalau saya jawab nanti jadi kontroversi itu. Tapi bagi yang belajar fikih tahu itu jawabannya. Besar atau kecil, Mas? Hah? Saja nggak pakai jilbab dosanya dosa besar atau dosa kecil? Bingung kan? Tanpa harus saya jawab, tapi minimal kita bisa berpikiran begini. Kalau ada perempuan nggak pakai jilbab, kita ingatkan. Gak bisa kita ingatkan, udah kita sebaik sangka aja. Barangkali dia punya amal kebaikan yang kelak bisa menutupi dosanya itu. Gak ada yang tahu, ya kan? Barangkali. Maksudnya jangan sampai memandang kalau ada perempuan gak berjilbab, gak menjalankan syariat Tuhan. Perempuan gak beradab itu. Perempuan yang gak islami, perempuan. Memandang sinis gitu. Karena justru kadang-kadang perempuan-perempuan begitu tuh kalau dinilai begitu semakin menjadi-jadi loh. Bukannya pengen pakai jilbab. Kalau dijudge gitu sebagai perempuan yang tidak tahu syariat, tidak mengamalkan ajaran Islam, lama justru perempuan itu kalau diserang dengan kata-kata semacam itu dia semakin nggak mau pakai jilbab, ya kan? Didekati, diberikan nasihat dengan arif dan bijaksana. Barangkali dengan nasihat yang bijaksana itu dia terdorong untuk mengenakan jilbab. Tapi yang jelas kalau ditanya hukum pakai jilbab hukumnya apa? Wajib. Karena itu aurat. Cadar mubah. Kecuali sekali lagi kalau ada wajah yang fatanah. Fatanah itu yang betul-betul bisa menarik simpati laki-laki sampai-sampai membuat orang itu terbelalak, terpesona begini. Tapi kan jarang kan, Mus? Iya nggak? Perempuan kayak gitu jarang kan? 1 berbanding 1000 gitu. Ya Okta? Ya mungkin kalau artis-artis Korea datang ke Indonesia mungkin ya. Yang mirip-mirip kayak begitulah. Yang kalau misalnya wajahnya itu langsung tampil di hadapan umum. Orang tuh langsung itu pakai cadar nggak apa-apa. Adapun yang biasa-biasa aja. Ya udah biasa-biasa aja. Orang lain nggak pakai cadar nggak usah pakai cadar.
menghindari yang namanya libas syuhrah. Libas syuhrah. Dalam mazhab Malikiyah namanya libas syuhrah dan itu hukumnya makruh. Kamu datang ke sebuah negara misalnya. Negara itu tidak terbiasa menggunakan pakaian tertentu. Kamu menggunakan pakaian itu. Atau misalnya di negara tertentu, pakaian tertentu ini merupakan pakaian khusus untuk dalam rumah misalnya. Dan mereka memandang aib kalau dipakai di luar. Anggap misalnya kita bayangin nih, ada sebuah negara mana satu pakaian, kalau dipakai di luar pakaian ini, itu aib. Tapi bagi kita enggak. Makruh hukumnya kita pakai pakaian itu di negara itu. Karena apa? Nanti jadi bahan omongan, paham enggak? Memicu gibah orang lain. Tuh lihat, aneh sendiri ya. Enggak tahu malu tuh orang ya kan? Itu namanya libas syuhrah. Cadar itu di saat-saat tertentu bisa menjadi libas syuhrah. Ya kan? Gitu. Itulah pentingnya belajar agama. Jadi kalau pengen hijrah itu bukan dengan bercadar. Perbaiki akhlak, pakai jilbab sudah cukup, perbanyak sholat sunnah. Kalau dulu pernah bolong-bolong sholat fardu, dikodok sholatnya. Perbanyak pergaulan yang baik, hindari lingkungan yang buruk. Itu hijrah udah cukup. Ya kan? Tunaikan kewajiban. Kalau maksiat lagi gimana? Tobat. Kalau masih maksiat lagi, tobat lagi. Dan seterusnya. Nah, sekarang ada kan kalau golongan hijrah yang dia itu wallahualam urusan hati orang sih nggak ada yang tahu. Cuman jangan sampai orang-orang yang tadi hidup gelap kemudian hijrah itu merasa dirinya itu lebih syar'i ketimbang perempuan-perempuan yang hanya sebatas mengenakan jilbab doang. Nah, itu alih-alih mendapatkan pahala, dia secara tidak sadar sudah menabung dosa. Rasa lebih baik dari yang lain itu. Bukan yang salah bukan cadarnya, cadar itu boleh hukumnya. Saya juga nggak setuju. Ada di sebagian kampus itu dosen-dosen bilang, kamu kalau seandainya nggak ngelepas cadar, nggak boleh masuk kelas saya. Oh, nggak bisa begitu juga. Perempuan juga bebas. Kalau ada perempuan pengen bercadar, ahlan wa sahlan. Ya kan? Nggak boleh kita juga fanatik, mentang-mentang bercadar jadi kelompok ekstremis, ini radikal begini. Nggak boleh begitu dong. Perempuan pengen pakai cadar, ahlan wa sahlan. Bagus juga. Barangkali dia pengen menghindari pacaran, barangkali dia disukai banyak mahasiswa, banyak teman-temannya, terus dia pengen melindungi dirinya. Ahlan wa sahlan, bagus. Ya kan? Jangan sampai kita juga terjebak pada golongan yang sering memandang cadar dan semacamnya itu sebagai simbol keberlebihan dalam agama atau sikap ekstrim. Belum tentu. Boleh jadi ada alasan-alasan yang dibenarkan. Atau bisa jadi diperintahkan sama orang tuanya. Apa maksudnya? Cadar hukumnya mubah nih. Hukumnya mubah. Orang tua memerintahkan, kamu itu anak yang cantik. Bapak khawatir kalau kamu masuk kampus sekelasnya dengan laki-laki, kamu disukai banyak laki-laki, tiba-tiba nanti kamu pacaran, pas ada begini orang tuanya ngasih nasihat. Ya sudah, taat kepada orang tua. Ketika itu bercadar bisa membuahkan pahala. Pahalanya dari mana, Irmus? Bagus, mentaati orang tua. Paham maksudnya ya? Begitu. Itu baru adil. Nadruhunna. Nah. Ilaihi. Penglihatan mereka terhadapnya. Walaksi itu kebalikannya. Nah, di sini dijelaskan kebalikannya. Kebalikannya itu maksudnya apa? Penglihatan perempuan terhadap laki-laki. Sama-sama haram. Fima yahrum ru'yatuhu 'alal rajul, yahrum ru'yatuhu 'alal mar'ah. Yang haram dilihat oleh laki-laki juga haram dilihat oleh perempuan. Aurat, kita bicara masalah aurat nih. Wal murahik, jadi perempuan melihat laki-laki kalau di medsos, dia pakai pakaian celana pendek. Nah, pakai celana pendek, terus nggak pakai baju. Ada kan artis-artis, bagi perempuan itu haram. Haram karena aurat. Dan bisa mengundang syahwat kan, bagi perempuan. Kalau bagi si Ermus, ngeliat begituan, nggak mengundang syahwat sama sekali. Mus, ngeliat laki-laki yang pakai baju, itu pakai celana pendek, syahwat kamu bangkit nggak? Kalau bangkit ya berarti error. Sederhana itu. Kalau bagi perempuan bisa bagi syahwat. Haram. Wal murahik itu artinya anak remaja. Fi dzalika karrajul, itu hukumnya sama seperti orang dewasa. Artinya sama-sama tidak boleh. Fayalzam waliyuhu, maka wajib bagi walinya man'uhu, mencegahnya. Anak remaja, anak ABG yang sudah akil balik maka nggak boleh. Minan nadhar ilal ajnabiyah, dari penglihatan terhadap
perempuan asing, perempuan bukan mahram gitu maksudnya. Wa yalzamuhal ihtijab minhu. Dan perempuannya juga harus bersembunyi dari laki-laki supaya tidak dilihat. Sebenarnya kadang-kadang begini, diharamkan melihat itu supaya tidak menjadi wasilah untuk keburukan yang lebih besar. Paham nggak maksudnya? Karena begini, itu orang bisa berzina, nauzubillah ya, bisa berzina, awal mulanya itu dari apa coba? Bagus. Dari penglihatan. Hampir rata-rata orang jatuh cinta itu bermulanya dari apa coba? Nih, dari muka. Benar kan? Kalau ada yang bilang, aku tidak mencintaimu karena ketampananmu. Aku tidak mencintaimu karena kecantikanmu. Itu, ya kayaknya sih bohong. Kemungkinan besar itu bohong gitu loh. Naluri manusia, menyukai keindahan. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal an'ami wal hars dan seterusnya. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap sesuatu yang diinginkan minan nisa dari perempuan, laki-laki termasuk, bagi perempuan yang laki-laki. Fitrah manusia. Dan yang pertama kali bikin pandangan kita tertarik itu ya wajahnya gitu loh. Ih, cantik banget ya, wajar. Ganteng banget ya, wajar. Baru nanti itu ngelihat akhlaknya bagus, itu belakangan biasanya. Meskipun kalau diomongin apa? Kalau ketika diomongin apa? Aku sih nggak mencintai kamu karena ketampanan, kecantikan. Aku tulus mencintai kamu karena aku melihat kamu sebagai orang yang baik. Itu tuh omongan doang sebenarnya. Awal mulanya dari mana, Okta? Dari muka. Jadi diharamkan, barangkali ya, diharamkan melihat wajah itu supaya tidak menjadi pengantar bagi keburukan yang lebih besar. Nah, kayaknya di zaman sekarang ini ya, di zaman sekarang di mana mohon maaf perzinahan itu udah meluas, anak muda itu kadang udah bergonta-ganti pasangan tuh biasa aja. Melihat perempuan-perempuan bercadar, perempuan menjaga diri pakai jilbab yang lebar begitu, harusnya sih kita apresiasi ya. Berarti kan dia pengen menjaga diri ya kan? Dia ingin menutup rapat pintu keburukan bagi dirinya. Bagus gitu loh. Jadi saya bilang mubah itu bukan berarti mandang sinis. Bukan saya yang bilang, para ulama. Para ulama bilang mubah itu bukan berarti mandang sinis kalau yang bercadar itu nggak bagus. Justru di zaman sekarang, perempuan yang tertutup itu bagus. Punya nilai lebih. Karena kenapa? Itu bukti apa? Dia tidak terbawa oleh perkembangan zaman. Di saat teman-temannya pakai jilbab aja, ini pakaiannya mercet. Ya tapi masih mending daripada nggak pakai pakaian sama sekali, iya nggak? Kalau mau kita timbang-timbangkan, kalau misalnya ada orang perempuan nggak pakai jilbab dengan yang pakai jilbab, tapi pakaiannya agak seksi ke bawah gitu loh. Ya masih mending yang nggak pakai jilbab daripada nggak pakai jilbab sama sekali, udah gitu pakaiannya seksi lagi, ya kan? Tapi yang lebih bagus tuh perempuan yang pakaiannya tertutup. Ada kan sekarang model-model hijab kayak gitu tuh, hijab-hijab syar'i itu, yang kayak ukhti-ukhti itu, spek yali-yali itu katanya, spek yali-yali itu. Ya bagus gitu loh, bagus. Kalau diniatkan untuk menjaga diri dari fitnah bisa jadi bernilai ibadah itu, ya kan? Ya kayak gini aja, makan itu hukumnya mubah kan? Makan mubah kan? Tapi bisa nggak menjadi sunnah? Bisa nggak? Iya bisa, tergantung niatnya, ya kan? Kita bicara hukum dasar, hukum awal. Hukum awalnya kan mubah. Tapi yang mubah-mubah ini kalau diiringi dengan niatan yang positif, kemudian berkaitan dengan zaman yang memang mengharuskan kita atau mendorong kita melakukan hal yang mubah ini demi menghindari fitnah, bisa jadi kesunahan. Tapi bukan karena hukum awalnya berubah. Tapi begitulah hukum. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Kaidah usulnya begitu kan? Hukum itu berkisar pada ilat, beriringan dengan ilatnya. Kalau ada ilatnya, maka begini. Kalau ini begini dan seterusnya. Tapi hukum dasarnya pakai cadar itu mubah. Baik. Wal murahi fi dzalik mana tadi udah? Wa kal mar'a fi dzalikal amrad al jamilul wajh. Seperti halnya perempuan dalam hal itu dalam keharaman itu al amrad al jamilul wajh. Apa amrad itu ya? Amrad itu kayaknya yang ketampanan itu mencolok gitu loh. Ketampanannya mencolok. Coba kita pastiin. Amrad itu kayaknya kalau nggak salah artinya itu yang syadidul jamal, amrad,
Mana amrod? Yang tahu amrod? Ya anak muda. Oh amrod itu anak muda. Anak muda al-jamil wajih, anak muda yang tampan. Maksudnya ketentuan yang berlaku juga, ketentuan yang sama juga berlaku bagi anak muda yang punya paras tampan, paras ketampanan. Apa? Paras ketampanan, paras tampan. Kada fin nihaya li Syekh Muhammad Al-Misri. Begitulah disebutkan dalam kitab Nihaya karangan Syekh Muhammad Al-Misri. Wa fi ma waqa'a fi an-nadhar min az-zajr wal amr kita. Nah, ini penting nih, terakhir nih. Dengar ini. Wa yahrum 'ala rajul. Haram bagi laki-laki. Walau majbuban. Majbuban apa artinya? Apa namanya? Oke. Nih. Namanya apa? Punya kamu. Namanya apa? Iya, itu namanya apa? Bukan. Kalau sunat kan gini. Ini gini. Orang yang dipotong kemaluannya majbub. Tawa kamu. Astagfirullahaladzim. Aminah. Bon Gusti. Wa khosiyan. Khosi itu apa artinya? Khosiyan. Khosiyan itu apa artinya ya? Atau saya wa inninan. Inninan itu artinya orang yang lemah zakarnya. Yang apa? Peluh, apa namanya? Istilah, ada istilahnya itu, ada istilahnya. Peluh. Peluh tau nggak peluh? Yang lemah Okta. Yang gini nih. Oh, kamu punya kamu gini. Ini ada yang begini. Itu namanya innin. Innin yang lemah zakarnya. Haram bagi laki-laki sekalipun zakarnya terpotong atau zakarnya lemah, wa inninan wa mukhannasan. Mukhannasan itu tahu kan laki-laki yang ke perempuan-perempuanan? Apa? Kebencong-bencongan, melehoy. Melehoy. Ya, laki-laki melehoy. Wa himman. Himman itu artinya yang sudah tua renta. Artinya apa? Ini golongan orang yang syahwatnya itu udah berkurang atau syahwatnya udah hilang. Tapi meskipun demikian kata beliau haram hukumnya. Apa haram apa? Nadruhu ila ajnabiyatin mushtaha. Haram melihat perempuan yang bisa mengundang syahwat. Padahal dia lemah syahwatnya. Jadi meskipun laki-laki itu lemah syahwatnya atau syahwatnya sudah hilang, maka tetap hukumnya haram melihat perempuan yang bisa mengundang syahwat. Jadi ulama-ulama yang mengharamkan penglihatan laki-laki terhadap perempuan itu sebagian besarnya menyebutkan kalau diiringi dengan syahwat. Paham nggak maksudnya? Tapi yang beliau kutip, sekalipun tidak ada syahwat, hukumnya haram. Nah, itu perbedaan fuqaha. Ulama yang lain mengatakan boleh melihat perempuan, saya melihat begini nih. Asal tidak dengan dorongan syahwat. Ketentuan ini berlaku bagi siapa? Bagi laki-laki normal dan tidak normal. Paham nggak maksudnya? Laki-laki tidak normal tuh yang kayak gitu. Tapi kok udah kagak ada. Kemaluan aja udah dipotong. Waktu disunat dulu gagal. Pakai dokter praktek. Misalnya, udah hilang, tetap hukumnya haram. Ketentuan yang sama berlaku. Sama berlaku. Ila wajiha wa kafaiha, kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya, dhahran wa batnan, baik bagian belakang ataupun bagian dalam. Sekali lagi ini pendapat yang beliau kutip. Wa huwal muftabihi, dan itu yang difatwakan pada zamannya. Pada zamannya fatwa yang berlaku adalah haram melihat wajah dan telapak tangan perempuan karena itu pendapat yang dianut. Lakin ada tetapinya. Tuh lihat. Lakin nukila anil aktsarin, dinukil dari sebagian besar ulama. Halun nazar ila dzalik. Kehalalan melihat itu. Tuh lihat, beliau sendiri tahu bahwa apa? Sebagian besar ulama menghalalkan penglihatan kepada imro'ah ajnabiyah atau perempuan yang bukan mahram itu. Selama apa? Selama tidak diiringi dengan
syahwat. Terus begini sekarang, kalau kita lihat zaman sekarang agak serba salah sebetulnya. Kalau diharamin itu, kita nggak boleh ngelihat. Gimana kita mau mahasiswa-mahasiswi di kampus-kampus, ya kan? Santri ustadz dengan ustazah. Ustazahnya 3 orang doang, ustadznya ada 13. Kalau santriwati ini disuruh ngajar sama perempuan semuanya, nggak boleh diajar sama ustadznya, KBM tidak akan berjalan dengan normal misalnya, ya kan? Mau nggak mau? Mau nggak mau? Perempuan mengajar laki-laki, laki-laki mengajar perempuan, itu hal yang lumrah. Bukan hal yang terlarang. Tahu tujuannya itu bukan apa namanya? Bukan taladzuz, bukan mencari kenikmatan. Kita melihat ustazah atau ustazah melihat santri laki-laki, tujuannya itu bukan berdekat-dekatan, tujuannya menyampaikan pengetahuan, gak jadi masalah. Kita ikuti aja pendapat saya, tapi kan ada pendapat ulama. Ya ini pendapat ulama, itu juga pendapat ulama. Biasain begitu ya. Kalau melihat perbedaan pendapat ulama, dilihat punya dalilnya apa enggak. Oh, ada dalilnya. Kemudian ada kaidah keilmuan yang jangan rujukan. Ya udah, ini berarti boleh jadi benar, ini boleh jadi benar. Ini mungkin salah, ini mungkin salah. Masalah fikih itu sebagian besarnya masalah bersifat dhonni. Atau nggak istilah dhonni? Dhonni itu artinya sifatnya sangkaan. Kecuali kewajiban yang pokok. Itu bersifat qot'i. Kewajiban sholat nggak ada perselisihan, ya nggak? Kalau ada orang mengatasnamakan fikih, oh enggak, menurut pendapat kedua, sholat itu hukumnya sunnah. Zuhur itu hukumnya sunnah. Menurut pendapat kedua, itu orang error. Fuqaha nggak ada yang berbeda pendapat menyangkut kewajiban sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, gak ada perselisihan. Tapi menyangkut rincian sholat Allahu Akbar. Ada orang yang naruh tangannya begini, mazhab Syafi'i. Ada Allahu Akbar begini, mazhab Maliki. Ya kan? Semua ada dalilnya. Baca Fatihah itu kalau di Arab, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dari alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada sebagian mazhab menyebut basmalah bukan bagian dari Fatihah. Karena itu enggak dibaca dalam salat. Mazhab yang lain menyebutkan dibaca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya benar. Karena masalah fikih itu biasanya berkaitan dengan masalah-masalah dhonniyat, masalah bersifat dhonni. Jadi kebenarannya itu masih sangkaan gitu loh. Gak harus dipastikan 100% dalilnya itu. 70%, bahkan terkadang mungkin 65%, atau 80%, 85%. Makanya kalau dalam mazhab itu terkenal ungkapan, pendapatku benar tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah tapi mungkin benar. Paham maksudnya? Kalau dalam masalah akidah, dalam masalah ilmu tauhid, kebenaran itu satu. Bahwa Allah itu esa. Kalau ada yang mengatakan Allah ada 2, selesai sudah. Itu sesat. Gak ada pendapat kedua, pendapat ketiga. Allah itu maha kuasa. Ada perbedaan pendapat nggak? Allah itu maha kuasa. Nggak ada. Semuanya sepakat. Kalau ada yang mengatakan nggak, menurut pendapat kedua Allah itu lemah. Astagfirullahaladzim. Udah selesai itu. Bukan ajaran tauhid itu. Itu kufur itu sudah. Jadi kalau dalam tauhid, ya iman atau kufur. Ada pendapat-pendapat nggak sampai kufur tapi sesat. Namanya bid'ah. Pendapatnya kita sebut sebagai bid'ah. Jadi imam benar atau sesat kalau dalam ajaran tauhid. Yang sesat ini ada yang tergolong bid'ah doang, ada yang tergolong sebagai kekufuran. Dalam masalah fikih bisa jadi ini benar. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i semuanya mazhab yang benar. Terjadi perbedaan pendapat dalam banyak masalah, masalah wudu, masalah sholat, masalah zakat, zakat fitrah dengan uang tunai atau dengan makanan pokok. Ayo, yang kita praktekkan itu bukan mazhab Syafi'i dengan uang tunai, ya kan? Karena kalau mazhab Syafi'i harus dengan qutul balad, dengan makanan pokok yang dimakan oleh masyarakat setempat. Beras kalau dalam konteks Indonesia. Tapi kita bertanya kepada mazhab Hanafi, boleh atau enggak? Ya boleh. Boleh. Apalagi itu sesuai dengan tuntunan zaman sekarang, ya enggak? Kalau kita zakat dengan beras, kadang-kadang orang tuh enggak butuh beras, ya kan? Pak, 1 karung beras di rumah saya. Enggak butuh saya. Butuhnya fulus buat beli baju. Buat kuota internet. Ya kan? Buat top up. Buat apa lagi? Nah, itu biasa ulama berfatwa dengan mazhab yang berbeda dengan mazhabnya karena melihat tuntutan dan perkembangan zaman. Wallahu a'lam bissawab.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.